Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum kebangkitan Yesus, dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian pembukaan ibadah kita bernyanyi. Berdoa dan jaga upaya, jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup dalam damai selama di dunia ini,
sampai kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga bermazmur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada minggu kita hari ini yang tertulis di Efesus 1 yang dimulai dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Seperti biasa kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang terakhir sama-sama kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Sampai demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut
doa pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bapa, jangan kau lewati aku, walau ku cemar. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani, aku pun. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun, ya terangi aku pun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, hari-hari yang kita lewati, tentu banyak yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dosa kepada sesama, dosa kepada keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang sujud ke hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa-dosa kita. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberkati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu.
Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi semua baik. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di minggu kita hari ini, yang tertulis di Kolose 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi.
pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah kan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami
berseru, berilah limpah ruah agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Berkat-Mu biar tercurah penuh. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, itulah yang melampaui segala hati, akal, dan pikiran kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu Seksagesima pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampainya dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Abraham dipanggil Allah dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira dari tema khotbah kita ini sebenarnya bukan lagi judul-judul khotbah yang jarang kita dengar, tetapi sesungguhnya ini sangat menarik untuk kita perdalam dalam persekutuan kita saat ini. Semua orang pasti merindukan berkat di tengah-tengah kehidupannya. Tak satu pun orang yang merindukan supaya hidupnya celaka, supaya hidupnya gagal, supaya hidupnya tidak mendapatkan keuntungan atau apapun di tengah-tengah hidupnya.
Pasti semualah orang, kalau dikatakan apakah Anda mau diberkati, maka jawabannya semua orang akan mengatakan, sejahat apapun dia, pasti dia akan mengatakan, ya saya akan dan saya mau untuk diberkati. Namun persoalannya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengupas teks ini, saya melihat di tengah-tengah komunitas Kristiani, seringkali orang mengharapkan berkat tapi hidupnya berada di dalam kutuk. Kita kadang merindukan kita diberkati oleh Tuhan. Kita merindukan supaya hidup kita dipenuhi oleh berkat-berkat Allah, berkat surgawi. Namun terkadang kita lebih memilih hidup di dalam kutuk itu sendiri. Alkitab mencatat ada kutuk yang mengikuti kehidupan manusia. Kutuk itu kenapa terjadi kutuk? Ulangan 28 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-42 mencatatkan, terkutuklah engkau karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu di ayat yang pertama, Ulangan 28 ayat yang pertama mengatakan, diberkatilah engkau oleh karena engkau telah mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menarik dari Abraham dalam teks ini? Yang pertama adalah mendengar suara Tuhan Allah. Itu yang kita lihat dalam teks ini. Ketika Allah berbicara, Abraham pergilah. Dia mendengar. Dia peka dengan suara Allah. Yang memang Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita membaca teks ini, apalagi kita buka kitab Joshua, Joshua juga mencatatkan bahwa keluarga Abraham pada dulunya sebelum pemanggilan ini adalah penyembah berhala. Lalu ketika Yahweh berbicara kepada Abraham, memanggil Abraham, berseru kepada Abraham, Abraham mendengar. Walaupun dia konteksnya pada saat itu adalah seorang penyembah berhala. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di Ulangan 28 itu kita catat, Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah. Ulangan 28 ayat yang ke-15 dan seterusnya itu dikatakan, terkutuklah engkau, terkutuklah buah bakulmu, terkutuk buah adonanmu, terkutuk lembu sapimu, terkutuk kesehatanmu. Bahkan di ulangan itu dicatatkan, Ulangan 28 itu ayat yang ke-33 dicatatkan di sana, terkutuklah engkau sampai engkau gila. Ada kutuk kegilaan. Sangat menarik Bapak Ibu. Kita enggak mau membaca Alkitab ini dengan kacamata kuda. Kita mau baca Alkitab dengan berbagai gabungan-gabungan ayat yang akan mendukung kepada khotbah kita hari ini. Adakah kutuk? Jawabannya ada. Kita enggak boleh memungkiri itu. Kadang kita kan terlalu gampang. Yesus Kristus telah menyelesaikan kutuk di kayu salib bagi orang yang mau ditebus. Kalau enggak mau ditebus, kalau enggak mau mendengar, kalau enggak mau dipanggil keluar dari kutuk, ya hidup dalam kutuk itu sendiri. Ada kegagalan-kegagalan. Saya enggak tahu Bapak Ibu, apakah khotbah saya ini masih relevan untuk saat ini? Tapi coba renung-renungkan. Kadang ada orang yang hidupnya sudah susah payah. Dia sudah melakukan segala hal, tapi enggak berhasil, morat-marit terus. Kutuk ini enggak hanya mencapai soal material, tapi ada juga kutuk yang kita dapatkan adalah kutuk ketidakdamai sejahteraan, atau yang disebut dengan Alkitab mencatat kutuk huru-hara. Ada orang kaya, tetapi mereka tidak bisa berbahagia. Kenapa tidak berbahagia? Karena suami istri tidak pernah akur dan selalu hidup dalam kekerasan verbal maupun fisik.
Apa yang terjadi? Lihat genogramnya ke atas. Perhatikan pohon keluarganya. Apakah mereka adalah orang-orang yang mau atau belum ingin dilepaskan dari kutuk yang menghampirinya? Yang disebut tadi, tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Memang Ulangan 18 ayat yang ke-9 sampai 10 itu mencatatkan bahwa kutuk itu terjadi adalah karena kita mendukakan Allah, tidak mendengarkan Allah, atau hidup dalam keberhalaan. Bapak Ibu, saya tidak menyebut berhala ini hanya soal penyembahan dewa-dewa. Tetapi ketika kita mendewakan uang, ketika kita mendewakan apa yang ada di dunia ini melebihi Allah, maka itu kita sedang memberhalakannya. Kalau Anda lebih menyayangi apa yang di dunia ini, lebih takut kehilangan dunia ini daripada kehilangan Allah, maka Anda sedang memberhalakan apa yang ada di dunia ini. Dan ketika kita hidup dalam berhala itu, maka ingat, kutuk menghampiri. Itu yang saya sebutkan tadi. Ada orang yang ingin berkat, tetapi hidupnya dalam kutuk. Ada orang yang rindu diberkati, tapi pola dan gaya hidupnya hidup sebagai orang-orang yang terkutuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali betapa menariknya bagaimana seorang teolog dari Amerika yang bernama Derek Prince menyebutkan dalam bukunya Berkat atau Kutuk. Dia sebutkan begini, Anda ingin diberkati, maka hiduplah menjadi anak-anak berkat. Jangan hidup menjadi anak-anak yang terkutuk. Itu sebutan Derek Prince. Sangat menarik Bapak Ibu, walaupun nanti itu akan ada hubungannya dengan masalah okultisme dan lain sebagainya dalam sebutan daripada Derek Prince tersebut. Lalu kita melihat dalam hal ini Bapak Ibu yang berikut, supaya kita diberkati. Yang pertama tadi, dengarkan Allah berfirman. Maka ketika kita mendengarkan Allah berfirman, maka kita mengikuti firman itu. Lalu dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Ketika mendengar, maka kita tidak hanya sampai dalam pendengaran, tapi ikut perintah, ikut arak-arakan, ikut panggilan Allah itu sendiri. Dikatakan di sini, pergilah, berarti tidak bisa diam. Ketika Tuhan mengatakan, ketika kita menginginkan kita menjadi orang yang diberkati, maka supaya kita menjadi berkat, dikatakan dalam teks ini, pergilah, bergeraklah, tinggalkanlah apa yang perlu ditinggalkan. Sebutan di sini Bapak Ibu untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi berkat, ada yang perlu dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Abraham dalam teks ini mengorbankan yang pertama adalah dari sanak saudaramu. Dia harus memisahkan diri dari sanak saudaranya. Dia mengorbankan kemesraan selama ini. Dia mengorbankan keharmonisan hubungannya dengan orang-orang yang dikasihinya, yang di sekelilingnya selama ini. Dia harus pergi meninggalkan itu. Itu pengorbanan yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi, apakah sanak saudaramu? Melalui teks ini saya tidak akan membacanya hanya dengan pembacaan letter-let ataupun dengan pembacaan hanya historis. Tapi saya coba membacanya dengan pendekatan psikologis. Mungkin saja sanak saudara ini adalah kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin membuat kita nyaman dan hidup bersama dengan mereka sehingga kita tidak berkembang karena itu. Tinggalkan itu. Segala kegiatan, kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda tidak berkembang, tinggalkan itu supaya Anda menjadi berkat. Yang kedua, sebutannya sangat menarik. Dia mengatakan, dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari rumah Bapamu, apa yang menjadi ibu, apa yang menjadi bapa selama ini di tengah-tengah kehidupan kita, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita bergantung terus-menerus sehingga kita tidak melihat masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tinggalkan itu.
Apakah Anda hobi judi? Hobi skater? Apakah Anda juga hobi daripada judul? Tinggalkan itu untuk menjadi berkat. Apakah Anda hobi bermalas-malasan? Tinggalkan juga. Apakah Anda hobi mengulur-ulur waktu? Tinggalkan itu. Itu ibu dan ayah yang kita pegang selama ini. Apalagi orang Batak kan masih ada waktu yang kedua. Masih ada kesempatan yang kedua. Padahal Alkitab mencatat, Bapak Ibu gak ada kesempatan kedua. Gak ada waktu yang kedua. Ingat, waktu yang sama tidak akan pernah berulang. Kesempatan yang sama tidak akan pernah berulang. Kesempatan yang telah diberikan yang hilang itu tidak akan pernah kembali. Hilang itu pada saat itu. Sehingga waktu dalam catatan Alkitab, di dalam waktu itu ada berkat. Alkitab mencatat begitu. Dalam setiap waktu yang kita miliki, setiap detik yang kita miliki, di sana ada berkat Tuhan dititipkan. Karena itu siapa yang membuang waktu, dia sedang membuang berkat Tuhan. Siapa yang bermain-main dengan waktu, sedang bermain-main dengan berkat Tuhan. Itu makanya Efesus mencatat, perhatikanlah dengan seksama. Pergunakanlah waktu itu. Karena hari-hari ini adalah jahat, kata kitab Efesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi di waktu itu ada berkat-berkat Allah. Karena itu siapa yang membuangnya sedang membuang berkat Allah dalam hidupnya. Waktu dalam catatan Alkitab adalah berjalan linear. Dia tidak seperti lingkaran anti nyamuk. Dia akan berjalan terus menerus. Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah 28 tahun 2 kali. Hanya sekalinya 28 tahun umurmu. Tidak akan pernah Anda berumur 13 tahun 2 kali. Tetap akan berjalan sampai kita menghadapi kesudahan di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, itulah yang dikatakan harus ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun itu harus kita lepaskan. Lebih memilih mendengar Tuhan, lebih memilih mengikut Allah daripada mengikut tabiat kemanusiaan kita. Itu supaya diberkati. Itu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu Anda pergi, bergerak. Gak waktunya lagi kita diam. Gereja juga harus bergerak. Gereja tidak saatnya lagi menunggu bola. Gereja sudah harus berubah, menjemput bola, menjemput berkat itu di mana. Supaya jemaat ini juga terberkati di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang sangat menarik yang kita lihat. Pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham yang ketiga adalah pergilah dari negerimu. Kata negerimu ini mungkin saja tempat atau lokasi tanah. Dari negerimu ini tinggal, Bapak Ibu, daerah tempat tinggal Ur-Kasdim itu sampai ke Haran, itu adalah daerah yang strategis secara pertanian. Bapak Ibu, itu adalah daerah yang sangat subur. Bahkan mereka sudah memiliki menara yang tinggi di tengah-tengah komunitas di Ur-Kasdim dan Haran itu sendiri. Lalu Allah meminta kepada Abraham, pergi dari negerimu ini. Bayangkan, secara ekonomi dia sudah enak-enak saja di sana bertani. Tetapi Tuhan menunjukkan geografi yang baru ke tanah Kanaan. Bukan ini, kau harus ke tanah Kanaan. Bergeraklah, pergilah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan, andaikan Anda tidak pernah pergi dari Bonapasogit, apa yang terjadi saat ini? Apakah kita akan menjadi berkat? Kalau orang Batak, Aisyah topak dotanona kan begitu ya bahasa Batak ya. Tanahnya hanya sebidang tanah, 2 hektarnya tanah orang tuanya. Kalau sempat kita bergerutu hanya di situ, coba bayangkan sekarang apa yang terjadi. Dan coba bayangkan apakah Anda akan mendapatkan berkat hari ini. Sesukacita inikah Anda hidup di bayangan Anda? Tapi Tuhan menuntun Anda ke tanah Kanaan.
Saya mau katakan tanah Kanaan sekarang bukan lagi soal tanah Kanaan yang kita mau lukiskan dalam Alkitab ini. Tapi saya coba mengangkat cara berpikir kita mengatakan tanah Kanaan itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang. Atau artinya saya sebut berkat itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang. Karena itu ikuti Tuhan untuk mendapatkannya. Jangan ikuti dunia ini. Ikuti Tuhan. Ikuti cara Allah untuk berjalan menuju berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam hal itu dikatakan dalam teks ini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Coba bayangkan, ketika Allah mengatakan kepada Abraham, pergilah, ikutlah aku, berjalanlah bersamaku, maka janji Allah adalah janji berkat. Berkatnya itu adalah dikatakan menjadi bangsa yang besar. Oleh dia seluruh kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Allah akan memberkati orang-orang yang memberkatinya. Tetapi jangan berbalik. Kadang kita kan jangan juga kita arahnya berbeda dalam memahami teks ini nanti. Kalaulah Tuhan mengutuk orang-orang yang mengikut Allah, yang tidak mengikut Allah, atau yang hidup seperti Abraham, apakah kita berniat negatif? Ini bisa negatif begitu. Berarti kalau saya mengikut Tuhan, musuh-musuh saya akan dikutuk, kan kira-kira begitu. Arahnya bukan ke sana. Tapi arahnya kita diberkati. Oleh karena Tuhan sudah bersama dengan kita. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Hiduplah bergaul dengan Allah. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu, maaf, jangan tersinggung. Secara kultur patriarkal kita, apalagi orang Batak, Abraham ini sudah berumur 75 tahun. Lalu orang-orang dalam kesukuan Abraham dalam budaya Mesopotamia memandang bahwa orang yang tidak memiliki keturunan itu adalah orang yang terkutuk. Itu dalam pandangan budaya Mesopotamia. Lalu sama orang Batak juga, kalau kita jujur, bagi orang Batak, kita masih bergumul sampai sekarang ini. Orang yang tidak mendapatkan keturunan, apakah bagian dari kutuk atau tidak? Saya tidak bisa memberi jawaban dengan hal ini. Saya hanya membuat perbandingan. Tapi orang Batak melihat itu seperti kutuk. Itu makanya orang Batak membuat upasa mardaka tugijang, marbuluk tu samping, marurat tu toru. Harus punya generasi. Kalau tidak, dia dianggap punuh, bahasa Batak, mati, punah. Tidak ada generasi ke berikutnya. Filosofi Mesopotamia ini itu dipahami oleh Abraham. Itu dihidupi oleh Abraham. Sehingga dia tidak punya harapan. Karena dia sudah berumur 75 tahun dan Sarai sudah mandul. Tidak ada harapan untuk kelanjutan generasinya. Lalu harapan satu-satunya adalah suara Tuhan Allah tadi. Harapan satu-satunya ketika Allah mengatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Sementara dia sudah lansia. Sementara dia sudah mandul. Tidak bisa lagi harapan itu mungkin diwujud nyatakan. Itu makanya nanti kalau kita melihat Abraham mencoba menggenapi janji Allah. Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan terbalik. Biarkan Allah menggenapi janjinya, bukan Anda yang menggenapi janji Allah. Abraham mencoba menggenapi janji Allah dengan cara apa? Dia mengambil Hagar menjadi istrinya, lalu lahirlah Ismail. Tapi Allah mengatakan bukan itu. Usir Hagar dan Ismail dari Sarah, Ishak. Itu kata Allah. Maka Abraham menyesali karena dia telah mencoba meremehkan Allah, mencoba merasa pahlawan bagi Allah untuk menggenapi janji Allah. Dia berpikir seolah-olah
mungkin Tuhan mau menggenapi janjinya, aku harus menggunakan akalku. Aku harus menikahi Hagar. Mungkin saja dari sini rupanya Tuhan menggenapi janjinya. Ternyata Tuhan tidak begitu. Bapak Ibu, saya mau katakan melalui khutbah ini, ketika Allah yang berjanji menjadi berkat bagi Anda akan menjadi berkat ketika mengikut Dia. Ikuti saja, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Gak usah genapi janjinya, gak usah paksakan. Sehingga Anda harus koruptor untuk menggenapi janji Allah. Mungkin saja Tuhan menggenapi janjinya. Doaku kemarin kan aku diberkati supaya aku punya rumah. Maka mungkin saja aku harus telap sedikit-sedikit supaya apa yang kudoakan kemarin tergenapi begitu. Enggak, ikuti saja. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi. Allah yang berjanji, bukan manusia yang menggenapinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kita lihat tadi bagaimana Abraham dalam khutbah kita ini, ketika dia dalam keadaan mandul itu, dia berharap kepada Tuhan. Hal yang mustahil akan terjadi ketika kita bersama dengan Tuhan. Yang tidak mungkin bagi Abraham, tapi ketika dia percaya bagi Tuhan, mungkin terjadi di tengah-tengah dunia. Allah itu bisa melakukan yang impossible, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi kita. Jangan berkecil hati. Ketika hidupmu sekarang morat-marit, jangan berkecil hati. Ikutlah Tuhan. Maka yang tidak mungkin dalam pikiran Anda akan dimungkinkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami sangat merindukan Allah memberkati kami. Tapi kerap kami Tuhan hidup di dalam lingkaran kutuk itu sendiri. Yaitu kami menjauh dari Allah. Memilih untuk mengikuti keinginan kami. Lebih memilih zona nyaman kami daripada berjuang dalam kesakitan dan dalam perjalanan waktu yang panjang bersama dengan Tuhan menuju Kanaan, berkat-berkat Allah yang menyediakan, yang telah disediakan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami tidak tahu akan kemanakah kami Engkau panggil dan akan kemanakah Engkau akan menuntun kami. Tapi kami yakin bahwa ada tanah Kanaan bagi setiap orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi
jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memberi persembahan tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.